Just No Limit dinilai seperti badut lampu merah gara-gara ngontenin anak dan terus minta subscribe. Jadi gini, sikap Just No Limit yang terus-menerus ngontenin anaknya Sofia bikin netizen gerah nih. Gimana enggak? Just No Limit sering banget minta netizen buat kasih like sama subscribe akun YouTube baru punya anaknya yang baru aja lahir. Ya, netizen sih nilai apa yang dilakuin J sama aja kayak eksploitasi anak. Malah nih netizen bilang gak jauh beda sama badut lampu merah di jalanan. Bedanya gak kepanasan aja. Ya sebenarnya sih zaman sekarang kontenin anak udah biasa ya buat sebagian orang, tapi kalau terus-menerus minta like sama subscribe kan kesannya maksa dan hard selling banget gitu. Padahal mungkin kalau ngevlog biasa di channel orang tuanya bakal banyak juga loh yang nonton. Apalagi kalau dilansir dari theasianparent.com, ada loh dampak negatif dari kontenin anak ini kayak cyberbullying ataupun hal yang berkaitan dengan kesehatan mental anak. Meski ada sisi positifnya juga sih selama orang tuanya bisa ngejaga hak sang anak. Ya cara didik anak emang beda-beda dan terserah orang tuanya mau gimana sih. Cuman ini anak sekecil Sofia yang usianya baru beberapa minggu kok terkesan udah harus cari AdSense juga ya sampai hard selling gitu. Aduh, gak heran dong kalau jadi banyak yang kangen sama konten gamesnya Just No Limit yang dulu. Menurut lo gimana Ramania? Jadi gimana tanggapan ayah terhadap video tersebut? Mungkin yang membosankan itu permintaan subscribe, like, dan sebagainya, share itu ya. Nah itu yang membosankan mungkin. Kalau orang terus-terusan minta kan orang juga tidak suka gitu ya. Pertama itu. Yang kedua mengenai antara konten itu dengan eksploitasi anak. Tentunya kalau eksploitasi anak itu yang membuat anak tidak nyaman ya. Dan terlalu sering atau anak menjadi tidak nyaman, ya itu berarti eksploitasi. Tapi kalau tidak ya enggak, bukan eksploitasi lah namanya. Kalau anaknya enggak ada apa-apa, enggak ada tekanan ya, tidak terlalu sering ya, dan tidak dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak menyenangkan hatinya dia. Misalnya senyum dong kan kadang saya gitu, ketawa dong gitu direkam gitu kan. Iya, kalau senyum masih mending. Kalau ketawa kan ya kadang-kadang orang kan tidak selera untuk ketawa, dipaksa ketawa misalnya ya kan, misalnya begitu. Atau apa, suruh action tertentu yang membuat dia tidak suka misalnya, ya itu menurut ayah tidak boleh, itu termasuk eksploitasi. Tapi kalau misalnya anaknya umurnya masih berapa minggu itu kan dia nggak bisa menyampaikan bahwa dia tidak nyaman misalnya, atau dia tuh nyaman gitu. Itu sebagai orang tua bijaknya gimana loh gitu? Ya sebaiknya jangan dilakukan terhadap anak yang masih belum punya kesadaran untuk memilih. Ya kalau anak yang sudah punya kesadaran bebas memilih, itu yang masih oke lah gitu kan. Tapi kalau anak yang masih belum punya kesadaran untuk memilih, jangan dilakukan seperti itu. Itu bisa masuk kategori eksploitasi juga itu. Berarti kalau misalnya sekali-kali gitu nggak ada masalah ya? Sekali-sekali dan tidak terpaksa, itu nggak ada masalah. Misalnya anak belajar naik sepeda misalnya, ya kan, waktu dia belajar naik sepeda di video kemudian di-upload, oke, enggak ada masalah, tapi jangan sering-sering. Oh gitu ya. Nanti habis itu terus makan, habis makan mandi. Ya itu apa namanya ini. Dan yang kedua juga menyebalkan juga kalau orang bolak-balik disuruh subscribe, suruh like, share segala macam. Terus-menerus berulang-ulang kan enggak lucu juga gitu lah. Mungkin di situ titik eksploitasinya tuh di situ ya. Karena maksudnya dia minta untuk like dan subscribe itu mungkin. Nah iya. Kenapa orang menggembar-gemborkan ini sampai trending, sampai viral di Twitter segala macam, mungkin karena itu. Karena Just No Limit bikinin channel baru buat anaknya sebenarnya itu. Iya. Jadi dia anak yang baru sekian minggu itu dibikinin channel YouTube. Iya. Terus habis itu orang disuruh subscribe ke situ sambil dia gendong anaknya gitu. Iya. Kan kalau mau bikin channel ya nanti aja kalau anaknya sudah mulai bisa berpikir atau bisa jalan, bisa ngomong. Ya kan? Nah, ya. Apakah nge-share video anak dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan itu adalah eksploitasi anak ya? Ya prinsipnya kalau eksploitasi ya itu. Kembali ke soal keterpaksaan itu. Iya, bahwa itu dilakukan terus-menerus atau disuruh melakukan tindakan yang terpaksa gitu. Oh, Dipaksa ketawa-ketawa misalnya, atau dipaksa melakukan apa, itu eksploitasi. Kalau di luar itu ya enggak apa-apa. Kalau hanya dia mengupload aktivitas sehari-hari, dia kan daily activity misalnya, atau dia punya sepeda baru, dia belajar naik sepeda ya dan sebagainya, itu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kan dia happy anaknya. Iya. Nah, iya. Betul. Misalnya dia punya pengen sepeda gitu, terus habis itu ada brand sepeda nih mau mendukung gitu misalnya. Tapi bikinin video anaknya lagi belajar naik sepeda ya gitu. Itu nggak ada masalah ya kan, selama anaknya happy gitu. Iya.
Tapi emang mungkin banyak orang yang berpandangan mungkin di masa depan dia nggak happy waktu kecil dia direkam. Oh ya, kita kalau terlalu bicarakan terlalu jauh ke depan ya memang akhirnya tergantung penilaian nilai moral masing-masing. Ada orang yang punya standar moral bahwa yang itu nggak cocok ya dia nggak apa-apa. Ini kan pandangannya ayah nih. Apakah orang yang berbagi kegiatan anaknya di sosmed itu sudah pasti berniat pamer ya? Belum tentu. Karena banyak soalnya di luar sana yang merasa misalnya nge-share anaknya lagi kemana, itu dibilang, wah kamu pamer. Ya kan gini kan, tergantung tujuannya orang itu kan. Kalau dia tujuannya untuk pendidikan kan bisa juga. Misalnya anaknya jalan-jalan ke satu daerah, di situ ada peninggalan yang bagus misalnya atau apa, kemudian dia ingin nge-share ke orang-orang lain kan tidak apa-apa juga. Nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada masalah. Kalau Anda punya anak, bawalah anak Anda ke sini karena di sini ada museum yang bagus sekali, bisa untuk pendidikan anak dan sebagainya, kan tergantung tujuan. Oh iya, betul. Nah ya, tapi kalau misalnya dia nge-share itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dia kaya, dia mampu, saya mampu memberikan kepada anak saya, itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk nge-share supaya orang lain bisa memanfaatkan juga, ada value-nya gitu. Sesuatu temuan yang dirasakan oleh anaknya atau diketahui oleh orang tuanya ini sesuatu yang baik, ya kan tujuannya baik dia. Oh gitu ya. Kalau nge-share karena anak saya lucu nih. Ya lucu kan menurut dia, menurut orang lain belum tentu lucu. Iya, makanya kan dia nge-share. Jadi kalau kita nge-share anak kita itu, ya kan kita harus berpikir, apa ini layak di-share apa enggak gitu loh. Untuk apa orang melihat anak saya melakukan ini, ya harus dilihat dong. Oh gitu ya. Kalau dia itu tujuannya untuk memamerkan sesuatu yang membuat orang menjadi tidak nyaman atau iri, ya kan? Nah itu jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya dia, ya saya pengen share aja kebahagiaan saya bersama anak gitu, pengen sharing aja gitu. Ya sharing tujuannya apa tujuannya? Ya karena pengen share aja untuk mengabadikan momen misalnya gitu kan. Terus ya enggak usah di-share, disimpan aja kalau mau mengabadikan. Kan seru juga misalnya dapat tanggapan dari teman-teman baiknya juga yang juga melakukan hal yang sama misalnya gitu kan. Ya kalau temennya kan yang nonton pasti teman-temannya nanti kan. Iya. Ya kalau memang teman-temannya memang suka dengan hal-hal begitu ya enggak apa-apa kan. Dalam satu komunitas yang memang saling suka nge-share video-video, ya enggak ada masalah gitu. Tapi kan mungkin misalkan kayak dia followersnya misalnya 1.000 gitu, mungkin temannya cuma 5 biji misalnya, sisanya orang follow dia doang misalnya gitu. Yang lainnya nggak perlu dipikirin berarti gitu ya. Kalau dia tujuannya untuk menunjukkan bahwa dia punya kelebihan, ya kan dia orang yang mampu, yang kaya, bisa membahagiakan anaknya dengan materi tertentu, dia tujuannya untuk itu ya enggak boleh. Itu termasuk pamer. Tapi kalau tujuannya untuk berbagi, sekedar berbagi aja, apalagi dalam komunitas yang terbatas, ya enggak ada masalah. Walaupun mungkin ada aja yang iri gitu. Oh pasti ada aja yang iri maksudnya. Pasti ada. Kita mikirin semua orang gitu. Iya, pasti ada. Yang penting kan niatnya kita baik gitu ya maksudnya ya. Gimana caranya biar kita sebagai penonton gitu supaya nggak selalu berpikir negatif bahwa orang ini pamer nih. Kayak kita jangan overthinking dong. Jadi sekarang kita tujuannya melihat video itu untuk apa gitu. Kalau kita udah tahu ada orang suka pamer terus kita merasa orang ini pamer terus, ya sudah nggak usah dilihat videonya. Meskipun itu suatu termasuk penyakit hati kan. Ya orang kan medsos ini kan bebas, ya kan. Orang mau masuk kenapa aja bisa di situ, meskipun ada tatanan-tatanan, tapi tatanannya kan sederhana, enggak terlalu rumit. Ayah sendiri kalau ngelihat YouTube misalnya ya enggak bisa mau milih dari awal kan enggak bisa. Mau milih dari awal, saya mau semua yang sesuai dengan saya kan enggak bisa. Kan pasti ya kelihatan juga yang lain-lain gitu. Tapi ya asal enggak usah ditonton, dan lewatin aja gitu loh. Kenapa kebanyakan orang tua selalu membandingkan anaknya dengan anak orang lain? Ya. Karena dia tidak punya tolok ukur yang jelas bahwa anak itu mesti bagaimana gitu. Ya, jadi kalau kita punya pikiran bahwa apa yang harus diajarkan sama anak itu nomor satu adalah supaya dia bisa hidup bahagia ke depan. Misalnya gitu kalau ayah ya. Nah kalau supaya dia bahagia ya kita jangan membanding-bandingkan, karena dia tidak suka pasti dibandingkan kan. Tapi ada juga orang tua yang karena dia tidak bisa mendeskripsikan apa sebenarnya yang standar yang dia kehendaki dari anaknya, maka dia memberi contohnya langsung aja yang sudah jadi. Oh gitu. Iya kan, ini loh yang saya mau tuh yang seperti ini gitu kan, seolah-olah kan begitu. Itu anak kan tangga aja udah begini gitu kan, banyak yang begitu maksudnya. Iya. Banyak. Tapi itu tidak bijaksana pasti. Oh gitu ya. Tidak boleh.
Karena sekali lagi itu kan kita suruh ngajarkan kepada anak kita itu bagaimana supaya hidupnya bahagia, bukan supaya hidupnya jadi orang yang kaya. Belum tentu orang kaya bahagia gitu kan. Tapi bagaimana supaya dia hidupnya bahagia, itu yang diajarkan terus pada anak. Sehingga kita tidak perlu cari pembanding-pembanding kan gitu. Ya ini semua kan tergantung dari pengalaman hidup dari orang tuanya, ya kan. Kemudian lingkungannya, kemudian capaian yang dia harapkan. Karena ada orang tua yang mengharapkan bahwa anaknya itu nanti bisa menanggung kehidupan dia. Ada orang tua yang gitu ya. Nah kalau orang tua yang seperti itu ya pasti dia punya standar-standar yang bagaimana supaya harus dicapai sama anaknya supaya anunya dia itu. Makanya ayah tidak setuju bahwa pendidikan adalah investasi. Ayah tidak setuju. Anak adalah investasi, tidak setuju. Kalau investasi kan kita mengharapkan suatu ketika kita dapat manfaat dari dia. Tidak boleh, orang tua tidak boleh mikir itu. Jadi orang tua itu mikirnya bagaimana saya menciptakan anak-anak yang nantinya itu dia ke depannya bahagia. Jangan lupa bahagia itu bukan bersenang-senang ya, beda. Jadi bahagia itu adalah hatinya bahagia. Jadi kita dorong anak terus ke situ. Nah orang tua harus berpikir seperti itu. Kalau dia berpikir seperti itu ya dia akan mendapatkan anaknya bahagia. Kalau anaknya bahagia berarti sukses. Ya kan? Tugasnya dia sukses. Walaupun miskin. Tidak ada masalah, ya kan? Yang penting bahagia nomor satu. Jadi kalau sebagai orang tua kita punya standar misalnya, saya punya anak harus kaya, harus rumahnya besar di sana, letaknya rumahnya di situ, tempat elit, ya kan? Harus punya mobil, harus punya ini macam-macam lah. Karena ada yang seperti itu. Itu kan beban buat anaknya. Dan kita sebagai orang tua tidak boleh berpikir begitu. Kita sebagai orang tua berpikirnya apa yang harus saya tekankan terus kepada anak saya itu supaya anak saya itu hidupnya bahagia. Udah itu aja.